Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kita membahas materi tentang sistem gerak pada manusia, silakan kalian persiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting di materi ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini, pada sistem gerak manusia. Yang kedua yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada orang yang lagi berlari dan membawa bola. Nah, kenapa bisa kita manusia dia bisa bergerak, orang ini bisa berlari? Ternyata manusia itu memiliki sistem gerak sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama ada alat gerak pasif yang terdiri dari tulang dan sendi. Dan yang kedua ada alat gerak aktif yang terdiri dari otot. Maksud alat gerak pasif artinya tulang dan sendi tidak bisa bergerak sendiri. Dia digerakkan oleh otot. Nah, tulang pada manusia itu membentuk rangka tubuh manusia. Dia juga tempat melekatnya otot. Yang ketiga, terdapat 206 buah tulang pada manusia dewasa. Pada bayi jumlahnya lebih banyak dan ini jumlahnya selalu berkurang ketika bertambah usia. Kenapa? Karena ada suatu proses yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita bahas dulu rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia memiliki fungsi. Fungsi yang pertama itu memberi bentuk tubuh. Bayangkan kalau kalian tidak punya tulang, apa yang terjadi? Nah, berarti tubuh kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak, ya. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang vital. Contoh mudahnya, di kepala ada otak. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Sedangkan coba cek bagian dada kalian. Di situ ada yang berdetak, ada jantung, kemudian ada paru-paru. Mereka adalah organ yang penting yang dilindungi oleh tulang rusuk. Terus yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat menyimpan mineral kalsium ya, contohnya. Dan yang terakhir, karena di tulang, rangka di tulang itu ada sumsum tulang. Sumsum tulang itu adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, kelima ini dia adalah fungsi rangka tubuh kita. Selanjutnya yang kita bahas, rangka manusia itu tersusun menjadi dua. Ada yang menyusun sumbu tubuh kita namakan dia adalah rangka aksial. Dan ada yang menjadi anggota gerak, tangan dan kaki. Kita sebutnya dia adalah rangka apendikular. Yang akan kita bahas adalah rangka aksial dulu. Rangka aksial itu yang pertama dia adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tempurung kepala. Dilihat gambarnya. Tempurung kepala itu terdiri dari ada tulang dahi, ini yang bagian depan. Bagian atas itu tulang ubun-ubun. Pinggirnya dia adalah pelipis. Bagian belakang dia adalah tulang tengkorak. Ini tempat menempel koyo ibu-ibu ya, tulang baji namanya. Kemudian ada tulang wajah. Tulang wajah itu berarti bagian wajah kita. Ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Itu adalah semua ini adalah menyusun tulang tengkorak. Yang kedua ada rangka aksial, tulang vertebra, berarti yang menyusun punggung kita ya, yang fungsinya dia menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Sekarang ada rangka aksial yang terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk. Ini dia adalah tulang dada, ini dia adalah sekitarnya tulang rusuk. Ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Itu dia adalah tulang dada ya.
dan tulang rusuk. Kemudian ada rangka apendikular atas yaitu lengan. Terdiri dari tulang selangka, ini dia adalah tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil itu sejajar dengan ibu jari, tulang hasta itu sejajar dengan kelingking, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Ada apendikular bawah yaitu kaki, ada tulang gelang panggul, ini tulang gelang panggul. Tulang kaki ini terdiri dari paha, kemudian lutut, yang besar itu tulang kering, yang kecil belakangnya dia adalah betis. Tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu adalah tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat tentang tulang. Tulang dia merupakan alat gerak pasif karena dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Tulang manusia itu terdiri dari dua, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itu tulang lunak ya karena dia sifatnya lentur karena banyak zat perekatnya. Pegang hidung kalian, dia bisa lentur, bisa digerakkan dan hidung kalian. Nah, tulang yang menyusun daun telinga dan hidung, dia termasuk ke dalam tulang rawan. Tulang keras itu biasanya sifatnya kaku karena di dalamnya banyak zat kapur, banyak kalsium. Contohnya, pegang, tepuk paha kalian, pegang tulang pahanya. Atau enggak tulang lengannya dipegang. Nah, dia adalah tulang keras, dia tidak bisa lentur seperti telinga. Nah, itu adalah tulang keras. Nah, jika dibedakan berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi ada yang bentuknya tulang pipa. Ini tulang pipa nih yang bentuknya kayak tabung. Nah, bentuknya tabung berarti tulang pipa. Contohnya, paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Berarti yang bentuknya kayak tabung semua dia adalah tulang pipa. Yang kedua ada tulang pipih. Kalau bentuknya dia pipih ya gepeng. Nah, contohnya ini gambar yang A itu tulang belikat, dia tulang pipih. Contoh lainnya rusuk dan tulang tengkorak. Kalau tulang pendek, berarti bentuknya pendek-pendek, bisa silindris, bisa kubus. Contohnya tulang pergelangan, tulang telapak tangan, tulang jari-jari, dia adalah tulang pendek. Dan ada tulang tak beraturan, berarti bentuknya itu tidak beraturan, tidak termasuk pipa, tidak gepeng, tidak juga kubus. Contohnya tulang wajah, nih yang menyusun rahang atas, rahang bawah, dan tulang belakang ya. Ini adalah contohnya ini tulang belakang, jadi dia tidak berbentuk. Nah, sekarang kita lihat penyakit pada sistem rangka. Ada skoliosis, kalau bengkoknya ke kiri ke kanan tulang belakangnya. Lordosis, ini ada huruf D, tulang punggungnya bengkok ke depan. Kifosis, tulang punggungnya bengkok ke belakang. Osteoporosis, ini tulangnya rapuh, biasanya pada nenek-nenek, kakek-kakek, berarti osteoporosis. Kalau rakitis, kakinya bengkok, bentuknya huruf O atau X, biasanya karena kurang vitamin D. Nah, ini ya, ini dia skoliosis, tulang belakangnya bengkok ke kiri dan ke kanan. Lordosis ada huruf D, tulang belakangnya dia bengkok ke arah depan. Kifosis, ingatnya aki-aki jalannya bungkuk, berarti tulang belakangnya bengkok ke belakang, jadinya bungkuk. Nah, biar kita tidak mengalami lordosis dan kifosis, harus dibiasakan sikap duduk yang benar, posisi tubuh yang benar ya, untuk menjaga sistem rangka tubuh kita. Nah, berarti materi hari ini sampai pada rangka dulu. Silakan kerjakan tugasnya yang telah di-share di web. Tugasnya ada judulnya tugas